Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-15 mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian mengenai dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi, materi ini membahas bagaimana sih perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia serta kaitannya dengan pembangunan pertanian berkelanjutan di masa sekarang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kodratuna Daraudah dengan NIM 2406113078 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada slide yang pertama. Nah, di slide pertama menjelaskan mengenai apa pengertian penyuluhan pertanian. Jadi, definisi umum dari penyuluhan pertanian ialah proses pendidikan non-formal yang bertujuan mengubah perilaku petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi para petani. Lalu, menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, jadi, penyuluhan pertanian adalah sistem pembelajaran bagi petani dan keluarganya agar mampu mandiri dan bisa sejahtera. Dalam praktiknya, penyuluhan memiliki fungsi utama, yaitu menjadi penghubung antara teknologi pertanian dengan penerapannya di tingkat petani lapangan. Melalui penyuluhan, inovasi seperti penggunaan benih unggul, teknik budidaya yang modern, kemudian pengendalian hama dapat diterapkan secara lebih efektif. Lalu, pada slide yang kedua yaitu menjelaskan mengenai dinamika perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia. Jadi, perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada periode tahun 1945, tepatnya pada hari kemerdekaan sampai tahun 1970, era kolonial dan kemerdekaan, penyuluhan berorientasi swasembada pangan. Penyuluh difokuskan pada upaya untuk mencapai swasembada pangan atau pangan mandiri. Nah, kemudian pada era revolusi hijau tahun 1970 sampai tahun 1990, pemerintah mulai menerapkan program intensifikasi seperti BIMAS dan INMAS. Pendekatan masa ini cenderung bersifat top-down, sehingga petani lebih banyak mengikuti arahan dari pemerintah. Selanjutnya, pada era desentralisasi tahun 1990 sampai di tahun 2006, pengelolaan penyuluhan mulai diserahkan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah. Setelah itu, lahirnya Undang-Undang SP3K tahun 2006. Sistem penyuluhan ini berubah menjadi lebih partisipatif. Nah, petani tidak lagi hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga ikut terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan pertanian. Nah, lanjut mengenai tantangan penyuluhan pertanian saat ini. Jadi, banyak berbagai tantangan yang dihadapi oleh para petani. Tantangan pertama yaitu regenerasi petani. Jadi, rata-rata usia petani di Indonesia sudah cukup tinggi, sedangkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian sangat rendah. Lalu, yang kedua, tantangan berikutnya yaitu jumlah penyuluh yang masih terbatas. Di beberapa daerah, satu penyuluh harus menghadapi ratusan petani, sehingga proses pembinaan menjadi kurang optimal. Nah, selain itu, akses teknologi dan infrastruktur digital juga belum merata, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan penyebaran informasi pertanian modern menjadi terhambat. Nah, masalah lainnya yaitu anggaran terbatas. Jadi, anggaran operasional penyuluhan di daerah
sangat terbatas, sehingga kegiatan pendampingan petani belum berjalan maksimal. Nah, slide selanjutnya mengenai konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi, pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Nah, pada aspek ekologi atau lingkungan, pertanian berkelanjutan menekankan konservasi tanah dan air, pengurangan penggunaan pestisida kimia, serta menjaga keanekaragaman hayati. Lalu, pada aspek ekonomi, tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan agar ketahanan pangan tetap terjaga. Sedangkan pada aspek sosial, pembangunan pertanian harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses teknologi, dan menciptakan keadilan antar generasi. Konsep ini sesuai dengan Brownlet Report tahun 1987, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, slide selanjutnya mengenai hubungan penyuluhan dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, penyuluhan pertanian memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui penyuluhan, petani memperoleh edukasi mengenai teknologi pertanian yang tepat dan tentunya ramah lingkungan. Penyuluh juga membantu petani menerapkan praktik pertanian yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, penyuluhan berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani lokal. Penyuluh juga menjadi penghubung antara petani, peneliti, dan pemerintah. Apabila penyuluhan berjalan dengan baik, maka produktivitas pertanian dapat meningkat tanpa merusak lingkungan, sehingga tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan dapat tercapai. Nah, selanjutnya mengenai peran teknologi dan komunikasi pertanian. Jadi, perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak besar tentunya terhadap sistem penyuluhan pertanian di Indonesia. Penyuluhan digital melalui aplikasi mobile dan media sosial memungkinkan informasi pertanian disebarluaskan dengan lebih cepat dan luas. Nah, kemudian terdapat teknologi seperti precision farming, yaitu drone, GPS, dan sensor IoT atau Internet of Things yang membantu petani untuk memantau kondisi lahan secara lebih akurat. Nah, selain itu, elektronik penyuluhan melalui webinar, video tutorial, dan platform pembelajaran online juga membantu petani memperoleh informasi tanpa harus selalu bertemu langsung dengan penyuluh. Teknologi informasi seperti Simluhtan juga membantu pemerintah dalam pendataan petani dan perencanaan program penyuluhan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya mengenai contoh penerapannya di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak contoh penerapan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Salah satunya adalah program RE-ADSI. Nah, program ini dijalani di wilayah Sulawesi dan Kalimantan, yang fokus pada pemberdayaan petani kecil melalui pendampingan terpadu. Kemudian ada sekolah lapang atau SL yang menerapkan metode learning by doing, sehingga petani belajar langsung di lahan bersama para penyuluh pertanian. Selain itu, pengembangan pertanian organik di beberapa daerah seperti Jawa, Bali, dan Sumatera juga menjadi contoh penerapan pertanian berkelanjutan melalui pendampingan kelompok tani. Program-program tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki peran nyata dalam meningkatkan kemampuan bertani, sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian. Nah, pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi,
Berdasarkan materi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan bagian penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Perkembangan penyuluhan dari masa ke masa menunjukkan perubahan pendekatan dari sistem yang bersifat top-down menuju sistem yang lebih partisipatif. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti regenerasi petani, keterbatasan penyuluh, dan akses teknologi, penyuluhan tetap memiliki peran penting dan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sinergi antara penyuluhan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menciptakan sektor pertanian Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.